Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi bareng gue di sini. Oke, di video ini gue akan menceritakan film horor psikopat yang berjudul The Toll tahun 2021. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang driver online atau Grab yang sedang memilih calon penumpangnya. Di sebuah aplikasi, dari beberapa penumpang yang mau memesan, dia memilih penumpang perempuan yang berada di bandara. Tak lama, dia pun sampai ke bandara dan bertemu dengan Kemi, perempuan yang memesan taksi online tadi. Mereka langsung berangkat ke tempat alamat yang ditujukan oleh Kemi. Perjalanan mereka cukup jauh untuk sampai ke tempat tujuan. Diceritakan kalau ayah dan ibu Kemi sudah lama bercerai, dan kini dia tinggal bersama ibunya. Karena Kemi sudah lama tak berjumpa dengan ayahnya itu, dia ingin sekali menemui ayahnya yang berbeda kota dengannya. Dia mengalami penundaan penerbangan yang membuatnya telat sampai ke tempat ayahnya tersebut. Di tengah perjalanan, ibunya menelepon dan menanyakan keberadaannya Kemi untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Dan di malam itu menunjukkan sudah jam 2:30 pagi. Lanjut cerita, si driver ini bernama Spencer. Untuk supaya tidak jenuh atau mengantuk, dia mengajak Kemi untuk mengobrol. Dia mulai bercerita kalau dirinya suka memburu hewan dan terkadang dia juga suka berburu manusia dengan menggunakan panah miliknya. Ungkap Spencer bermaksud untuk bercanda untuk mencairkan suasana di malam itu. Tentu saja itu bukan bercandaan yang tepat buat perbincangan mereka di tengah kondisi malam dan dengan orang yang tidak dikenal, dan dia hanya seorang wanita sendirian. Kemi sudah sangat lelah dan juga dia merasa tidak nyaman dengan obrolannya si Spencer. Ditambah lagi, obrolannya Spencer mengacu kepada hal kekerasan dan suasana pun hening. Karena sangat kelelahan, Kemi pun tertidur. Beberapa saat kemudian, Kemi terbangun dan menanyakan ke driver berapa lama lagi untuk sampai ke tempat tujuannya. Driver itu menjawab, kurang lebih 20 menit lagi kita akan sampai. Dan sekarang, posisi mereka ada di sebuah perbukitan dan hutan yang sangat lebat. Karena ayahnya tinggal di tempat terpencil yang sangat jauh dari perkotaan dan keramaian. Kemi merasa curiga, harus tetap bersiaga, apalagi sekarang sudah berada di tengah hutan. Untuk antisipasi, dia menyiapkan semprotan merica yang kita tahu itu adalah cara ampuh untuk menghindari kejahatan dari seseorang. Namun, kecurigaan Kemi bertambah sangat yakin di saat driver itu meneteskan obat tetes air mata tepat setelah dia menyiapkan semprotan merica. Kemi berpikir mungkin driver ini akan menjahati dia dan antisipasi menggunakan obat tetes air mata. Kemi langsung mengirim pesan lewat handphone kepada ayahnya dan memberitahukan kalau dia merasa tidak aman dengan drivernya. Tak lama, driver itu atau Spencer membelokkan mobilnya ke arah jalan yang tak biasanya Kemi suka lewati. Namun Spencer hanya mengikuti GPS saja yang menunjukkan ke arah jalan tersebut dan menunjukkan ke Kemi GPS-nya. Dan memang benar itu rute tujuannya. Karena sudah tidak ada pilihan lain lagi selain mengikuti GPS, akhirnya dia pun mengiyakan dan terus melanjutkan perjalanan. Di sini Kemi sedikit mulai lebih rileks dan bisa diajak ngobrol. Setelah Spencer bercerita kalau Kemi adalah penumpang yang sangat beruntung karena Spencer sangat takut membawa penumpang laki-laki. Karena di luar sana banyak yang berkedok penumpang dan tak sedikit drivernya dibunuh. Tak lama setelah masuk lebih dalam ke dalam hutan, tiba-tiba handphone Spencer yang adalah GPS-nya mendadak ngeblank dan mereka dikagetkan. Ada seseorang berdiri di tengah jalan. Mereka berpikir kalau telah menabrak seseorang. Namun, saat Spencer melihat keluar, dia tidak menemukan apa-apa di sana. Karena dia merasa aneh dan ketakutan, dia langsung buru-buru ke mobil dan menyalakan mobilnya itu. Namun, mobil itu tiba-tiba menjadi mogok sekarang. Dia terpaksa harus keluar untuk memeriksa mesin mobil itu. Dan HP Kemi tiba-tiba habis baterai. Karena dia sudah tidak ingin berlama-lama dengan Spencer,
Dia sudah mulai curiga kalau ini adalah akal-akalannya Spencer saja untuk bisa memperkosa Cammy di hutan itu, dan memutuskan untuk terus melakukan perjalanan dengan berjalan kaki saja. Spencer mencoba untuk meyakinkan dia kalau di dalam mobil lebih baik sambil menunggu orang lewat dan meminta pertolongan daripada harus berjalan kaki sendirian malam-malam di tengah hutan. Namun Cammy tetap memilih untuk berjalan kaki saja dan Spencer tidak bisa memaksa. Saat dalam perjalanan, Cammy merasakan mulai ada hal yang aneh di sekitarnya. Dimulai dengan petunjuk jalan yang bertuliskan seakan-akan itu untuk dirinya. Karena sudah tidak wajar, dia pun langsung berlari. Untuk melawan rasa takutnya, Cammy memaki-maki apa yang ada di sekitarnya. Dan tak lama kemudian, ternyata dia kembali ke arah mobil Spencer lagi. Tentu saja dia merasa heran karena dia sudah hampir berjalan kurang lebih 1 mil dan tanpa berbelok sedikit pun. Dia pun kebingungan dan bisa kembali lagi ke arah mobil Spencer. Di sini mereka mulai kebingungan dan Cammy menceritakan dalam perjalanannya tadi kalau dia melihat ada petunjuk yang aneh seperti ada seseorang yang merencanakan ini semua. Spencer pun mulai khawatir dan menunjukkan ke Cammy tulisan yang ada di kaca mobil belakang. Spencer menyangka itu ulahnya Cammy, namun Cammy tidak menulis itu semua dan tulisan di belakang mobil itu tertulis tolong bayar petugas pajak. Lalu mereka memutuskan untuk tetap tinggal di mobil dan menunggu Fajar atau seseorang yang lewat di daerah sekitar sana. Namun Cammy meminta Spencer untuk di luar mobil saja karena Cammy masih merasa belum percaya kepada Spencer. Untunglah Spencer orang baik dan memahami situasi seorang wanita di saat kondisi seperti itu. Saat Cammy berada dalam mobil, dia menemukan di dashboard mobil Spencer ada foto-foto dia bersama ayahnya. Tentu saja membuat Cammy semakin curiga lagi dan keluar dari mobil untuk menanyakan kepada Spencer kenapa foto-foto pribadinya bisa ada di dalam mobilnya. Perdebatan pun terjadi. Spencer yang tidak tahu menahu soal foto-foto itu dan tidak merasa kenapa bisa ada dalam mobilnya. Saat Cammy kembali ke dalam mobil itu untuk mengambil foto-foto yang tadi, ternyata sudah tidak ada sekarang. Dan tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa. Dan seperti suara kuntilanak, suasana pun kini semakin horor. Mereka lalu memutuskan untuk masuk mobil bersama-sama dan melupakan kejadian foto tadi itu. Karena semua tidak masuk di akal, mereka akhirnya terbuka satu sama lain. Cammy selalu merasa kalau naik taksi online di malam hari, selalu berpikiran supirnya itu adalah pemerkosa. Sedangkan Spencer merasa kalau ada penumpang di malam hari, selalu berpikiran penumpang itu adalah seorang pembunuh berantai. Jadi pada intinya mereka awalnya saling curiga satu sama lain. Dan sekarang mereka harus memikirkan bagaimana supaya bisa selamat di dalam hutan tersebut. Dengan keanehan-keanehan yang terjadi, dimulai petunjuk jalan yang seperti ada pesan tertentu. Dan tulisan di belakang kaca mobil menyuruh untuk membayar petugas pajak. Jadi apa yang harus dibayar? Dan sebenarnya itu adalah clue untuk mereka berdua. Dan kondisi dini hari itu sudah sangat dingin. Cammy meminta untuk menyalakan penghangat di mobilnya Spencer. Dan saat Cammy mengusap embun yang ada di kaca sebelahnya, terlihat ada penampakan. Dan tak lama kemudian, kaca mobil itu pecah, seperti ada yang melemparkan sesuatu ke dalam mobil. Dan saat Spencer melihat benda yang terlempar itu, ternyata sebuah pesan yang bertuliskan, jalan ditutup, lanjutkan untuk memutar arah untuk membayar petugas pajak. Dan ini adalah pesan yang sama seperti di kaca mobil. Di saat itu juga ada cahaya lampu mobil yang terlihat. Mereka berdua langsung keluar untuk meminta pertolongan. Dan dia seorang wanita tua. Cammy meminta tolong gimana supaya bisa keluar dari hutan ini. Nenek tua itu mengarahkan 3 pilihan. Lalu Cammy menceritakan kalau tadi juga dia sudah ke arah tersebut, namun hanya kembali ke tempat asal dan hanya berputar-putar saja. Cammy juga menceritakan ada petunjuk jalan yang tertutup di arah nenek tua itu berasal. Namun nenek tua itu tidak melihat ada petunjuk jalan dalam perjalanannya tadi. Dan nenek tua itu tersadar
kalau mereka kini sudah berbeda dimensi. Kemi dan Spencer kini mereka ada di dunianya makhluk halus yang disebut hantu petugas pajak. Nenek tua itu menjelaskan tentang si petugas pajak itu kalau dia memiliki caranya sendiri mendapatkan apa yang dia inginkan untuk mendapatkan bayaran, dan bayaran untuk petugas adalah darah. Petugas ingin kematian salah satu dari mereka untuk bisa keluar dari dunianya para makhluk halus. Ringkasnya, hantu petugas pajak akan tahu kalau seseorang lewat hutan ini dan mencium aroma kematian, orang tersebut akan dipercepat kematiannya dengan caranya dia sendiri, yaitu mempengaruhi pikiran mereka agar mereka saling membunuh satu sama lain atau membunuh dirinya sendiri. Di film ini masuk di akal karena hantu yang sesungguhnya tidak dapat membunuh manusia dengan tangannya sendiri. Namun Kemi tidak percaya dengan tahayul si nenek tua itu, dan si nenek tua itu berkata kalau nanti juga kalian akan percaya dengan sendirinya. Lalu dia pun pergi. Kini mereka ada dalam permainannya hantu petugas pajak. Yang mereka harus lakukan adalah mengikuti permainannya dan menjadi pemenangnya karena ini adalah satu-satunya jalan. Kini mereka pun keluar dari mobil ke arah petunjuk jalan tadi, dan di saat dalam perjalanan tiba-tiba ada seseorang yang tergantung dan terbungkus meminta tolong, dan ternyata itu adalah ayahnya Kemi. Sontak itu membuat Kemi kaget lalu menolong ayahnya itu. Ayahnya Kemi berkata kalau ini semua adalah permainan dan rencananya Spencer, dan dia juga berkata kalau Spencer akan membunuhnya juga nanti. Dan tak lama ayah Kemi pun mati. Kini Kemi menuduh Spencer telah membunuh ayahnya itu. Jelas, Spencer membantah tuduhan tersebut, dan seketika tubuh ayahnya itu menghilang dengan tiba-tiba. Dan saat Kemi melihat ke arah Spencer, tiba-tiba terlihat ada penampakan tepat di belakangnya. Spencer dengan spontan dan langsung menembakkan panah ke arah hantu tersebut. Namun itu tidak ada gunanya. Mereka pun berlari untuk menghindar dari hantu tersebut, dan sampailah mereka ke sebuah rumah yang dimana Spencer pernah ke rumah ini bersama ibunya dulu. Kini hantunya tersebut yang tadi mempengaruhi pikirannya Kemi sekarang berganti pikiran Spencer yang dipengaruhi oleh hantu tersebut. Mereka lalu masuk ke rumah tersebut dan terlihat ada sebuah TV yang menyala, dan tiba-tiba terlihat ada tayangan dua pasangan yang memakai topeng dan sedang terduduk. Tayangan itu mencoba kembali mempengaruhi pikirannya Kemi, dan kini tayangan itu menjadi tayangan mereka berdua. Dan terlihat di tayangan itu Spencer seperti ingin menikah Kemi dari belakang, yang membuat Kemi langsung refleks dan mengambil senjata. Kini mereka saling menodongkan satu sama lain. Kemi terpengaruh oleh tayangan yang ada di TV tersebut. Namun Spencer mencoba meyakinkan Kemi kalau dia tidak melakukan apa-apa tadi. Untung saja Kemi tersadar kalau itu hanya tipu daya setan. Dan memang itulah tujuannya, agar mereka saling membunuh. Lanjut cerita, akhirnya mereka berdua memilih kembali ke mobil saja. Namun saat hendak keluar rumah tersebut, terlihat ada ibunya Spencer yang sedang terduduk. Ibunya Spencer mengajak dia untuk ikut bersamanya. Kemi yang mencoba untuk menyadarkan Spencer, namun karena Spencer sudah terpengaruhi tipu daya setan itu, akhirnya dia pun dibawa oleh setan tersebut. Dan kini Kemi sendirian, dan dia kini seperti berada di dunia berbeda, tidak seperti sebelumnya. Dan datanglah orang-orang terdekat Kemi dan menyuruh Kemi untuk melakukan bunuh diri. Di sini hantu tersebut mencoba membuat Kemi menjadi stres dan mempengaruhi pikirannya. Namun Kemi berusaha untuk melawannya. Kemi, kill yourself. Dan seketika Kemi terbangun dan kembali ke dunia yang dimana dia kini kembali bersama Spencer lagi. Jadi ini seperti dunia hayalan antara yang nyata dan halusinasi guys. Spencer membangunkan Kemi dan langsung berlari.
Namun mereka sekarang dihadapkan dengan para hantu itu. Mereka terus berlari dan sampailah ke mobil. Namun hantu itu terus mengikuti mereka dan seakan-akan itu akan menyerang mereka, yang padahal itu adalah halusinasi mereka saja. We're much better send this way, sweetheart. Dan seketika suasana menjadi hening. Mereka akan menunggu sampai pagi di sana. Yang mereka pikir mungkin tinggal 1 jam lagi menuju pagi. Namun mereka lengah dan tak lama terlihat di kamera mobil belakang ada tulisan untuk melihat jam. Dan terlihat jam menunjukkan masih jam 3 pagi, seperti hilang harapan. Dan tak lama kemudian muncul kembali tulisan itu di kamera belakang mobil. Karena untuk selamat dari hantu tersebut, salah satu dari mereka harus ada yang mati. Rasa putus asa dan hilang harapan menghantui mereka. Dan di tengah kebuntuan, tiba-tiba Spencer terpengaruhi oleh setan pajak itu dan akan membunuh Cammy. Cammy yang berhasil menghindar dan mencoba kabur dari mobil itu. Namun akhirnya Cammy terkena tembakan anak panah oleh Spencer dan dia pun terjatuh mati. Namun tetap saja mobil itu masih belum hidup dan Spencer berpikir mungkin Cammy belum mati. Dan di sini terungkap kalau memang benar adanya kalau Spencer adalah seorang pembunuh berantai dan pemerkosa para perempuan yang sudah banyak memakan korban. Dan untuk memastikan Cammy mati, dia pun akan menusuk Cammy. Namun tiba-tiba Cammy langsung terbangun dan menghadang Spencer. Dan berbalik, kini Spencer yang akan dibunuh Cammy. Dan busur panah itu tembus ke leher Spencer dan film pun selesai. Oke guys, jadi itulah jalan cerita film The Doll 2021. Sebenarnya ini tuh gak ketebak ya. Karena gue anggap Spencer ini orang baik, tapi ternyata dia adalah seorang pembunuh berantai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nantikan video alur cerita horor lainnya yang lebih seru lagi. Come on, one last. It's okay, baby.